Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ahi dan Ukti semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ustazah mengambil surat ini karena nanti pada pembelajaran 3 dan 4 akan banyak belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Ya. Dengan tujuan pembelajaran, kita harapkan kalian mampu menulis informasi penting teks narasi sejarah. Yang kedua, menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. 3, mampu menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang kelima, dapat menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Ya. Pada pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Ingat kembali bahwa untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi, kalian harus ingat rumusnya. Ya. Gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Itu akan lebih memudahkan kalian mengidentifikasi informasi sesuai yang disajikan dalam teks. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Bukan berarti setelah proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan ya, diproklamirkan, tidak ada tidak ada pertempuran antara Indonesia dengan sekutu dan dengan sekutu atau yang penjajah yang lain yaitu Jepang. Ternyata masih ada pertempuran heroik yang mungkin ini sampai sekarang kita akan masih merasakan demunya ya, merasakan bagaimana sengitnya perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa 10 November 1945. Dari peristiwa itu yang terkenal nanti ada Bung Tomo ya, pada tanggal itu pada 10 November itu meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan arek-arek Surabaya. Pertempuran terjadi di gedung Bank Internatio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, karena panglima perang mereka meninggal, nah akhirnya sekutu itu menyerang kembali rakyat Indonesia. Bertempur lagi untuk mempertahankan wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saat itu arek-arek Surabaya bertempur sampai mati-matian. Ya. Gubernur saat itu adalah Raden Mas Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya berhasil menyingkirkan pasukan Jenderal AWS Malabi. Peristiwa itu terkenal dengan peristiwa 10 November. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Sampai sekarang mungkin kalian pernah mendengar ya, di Ambarawa ada monumen Panagan Ambarawa, itu didirikan untuk mengenang terjadinya peristiwa pertempuran sengit di Ambarawa antara rakyat Indonesia dengan sekutu. Pertempuran itu dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima divisi 5 Banyumas, atau kalian akan mengenalnya kelak di kemudian hari itu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, peristiwa yang ketiga yang dahsyat itu adalah Bandung Lautan Api.
Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Karena rakyat Bandung dan sekitarnya itu tidak rela Bandung jatuh ke tangan sekutu, akhirnya mereka membumi hanguskan kota Bandung, ditinggalkan kota Bandung. Jadi dari peristiwa itu terkenal dengan sejarah namanya Bandung Lautan Api. Memang Bandung saat itu menjadi porak-poranda akibat di bumi dihancurkan oleh tentara Indonesia karena tidak relanya rakyat Bandung jika Bandung diduduki oleh tentara sekutu. Ya, pada muatan PPKN kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika zaman penjajahan dulu, kalau kita tidak rukun, tentu kemerdekaan tidak bisa dicapai. Pada masa itu mungkin antara golongan tua dan golongan muda terjadi perbedaan pendapat. Namun pada akhirnya ketika sama-sama mengalah, perbedaan pendapat dapat diminimalisir, akhirnya proklamasi dapat dikumandangkan. Pada saat sekarang mungkin ketika membantu bencana alam, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, harus bekerja sama meskipun ada perbedaan suku, ada perbedaan ras dan agama. Dengan demikian kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, pada pembelajaran 4 nanti kalian bisa membuka kembali ya di PB 1 dan 2. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Saat PPKI memiliki 3 tugas, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, PPKI segera menggelar beberapa sidang. Sidang pertama tanggal 18 Agustus, yang kedua 19 Agustus, yang ketiga adalah 22 Agustus. Itu rapatnya mempersiapkan apa saja sih yang diperlukan bagi sebuah negara baru. Tentu ada undang-undangnya, kemudian ada pemimpin dan wakil pemimpinnya, ada pembantu presiden. Siapa? Yaitu menteri dan nanti mungkin beberapa pemimpin daerah, karena Indonesia saat itu dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo itu kalau sekarang kalian mengenalnya dengan sebutan Kalimantan. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. BKR itu adalah cikal bakal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Tugasnya nanti kalian kerjakan, disetorkan ke wali kelas masing-masing, kemudian saya lanjutkan menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Ya. Agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks narasi sejarah, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan itu artinya inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Tentu bahasanya adalah bahasa sopan dan bahasa yang baku. Ya. Menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama.
Sebaiknya kita memelihara keragaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Di antara unsur-unsur kebudayaan, antara lain, satu, kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama. Agama Islam, agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, mengalami dengan kepercayaan yang berbeda-beda itu bukan menjadikan malah semakin pecah ya, tapi menjadikan Indonesia malah beragam agama, beragam ras dan suku-suku, bukan menjadikan perpecahan tapi menjadikan persatuan semakin kuat. Unsur yang kedua adalah mata pencaharian. Dengan kondisi alam yang mungkin berbeda dengan negara lain, Indonesia itu dengan penampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian. Ada yang tinggal di pesisir, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal mungkin di daratan-daratan yang datar. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Artinya tiap daerah mungkin berbeda-beda. Yang keempat adalah kesenian, yaitu hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Pengetahuan, masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Unsur yang keenam adalah bahasa daerah. Bahasanya bermacam-macam, tetapi kita menggunakan bahasa persatuan se-Indonesia sama, yaitu bahasa Indonesia. Gerak pola lantai dalam tari tradisional. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian, salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Ya, ini ada gambar di semester 1, ada tari kancet papatai dari Kalimantan dan tari cakalele dari Maluku. Tari-tari daerah di atas bermakna tentang kepahlawanan. Tari kancet papatai menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Ya. Ada tugas di tengah dan akhir, silahkan nanti kalian bisa menyimak buku yang ada di rumah atau menyimak video pembelajaran ini. Tugasnya silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.